Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi selanjutnya adalah tentang sistem produksi tepat waktu atau disebut dengan just in time. Just in time merupakan pendekatan untuk pemecahan masalah yang berkesinambungan dan dilakukan melalui terobosan serta pengurangan sediaan. Jadi yang dimaksud just in time ini adalah perusahaan memproduksi, kemudian langsung menyalurkan hasil produksinya ke konsumen ataupun ke agen. Jadi perusahaan ini sebisa mungkin mengurangi persediaan atau stok di gudang atau bahkan tidak memiliki stok ataupun persediaan di gudang. Just in time merupakan suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi didatangkan oleh pemasok atau supplier tepat waktu saat bahan baku tersebut dibutuhkan. Bahan baku yang kita gunakan untuk proses produksi ini datang ataupun disiapkan saat proses produksi. Perusahaan tidak menyimpan bahan baku untuk proses produksi saat ini atau produksi berikutnya. Sehingga perusahaan dapat menghemat bahkan meniadakan biaya yang dikeluarkan atas persediaan atau penyimpanan barang. Perusahaan tidak mengeluarkan biaya penyimpanan barang. Jadi just in time ini karena bahan baku datang tepat waktu untuk kegiatan produksi. Just in time ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time berdasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi ini bekerja sama dengan bagian lainnya. 7 kondisi yang menyebabkan pemborosan adalah saat perusahaan overproduksi, terlalu banyak jumlah barang yang diproduksi, kemudian waktu menunggu ini terlalu lama, transportasi. Jadi jarak antara bahan baku dengan proses produksi, lokasinya ini jauh. Kemudian dalam hal pemrosesannya, alat yang digunakan belum sesuai atau di bawah kapasitas produksi misalnya. Kemudian adanya tingkat persediaan barang atau stok. Perusahaan punya stok, ini merupakan suatu pemborosan. Kemudian gerak adalah suatu aktivitas tambahan yang memungkinkan perusahaan melakukan lebih banyak kegiatan untuk pemindahan barang, serta cacat produksi. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kualitas ataupun standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, perbedaan perusahaan yang menerapkan just in time dengan tidak menerapkan just in time atau konvensional adalah yang pertama, ini beberapa kesalahan dapat diterima kalau perusahaan konvensional ya, dia masih punya stok, jadi masih merasa aman
kalau ada cacat produk. Kemudian lot lebih besar, lebih efisien. Merasa bahwa lotnya ini kapasitasnya lebih besar, lebih efisien. Produksi cepat, lebih efisien. Merasa bahwa produksinya ini yang penting cepat. Karena dirasa itu akan lebih efisien. Persediaan memberikan rasa aman. Kalau kita punya stok, maka perusahaan ini merasa aman. Persediaan memperlancar proses produksi. Persediaan ini dianggap sebagai kekayaan konsepnya. Antrian menjadi sangat penting. Jadi kita sudah plot-plot untuk bahan baku hari pertama, kemudian produksi berikutnya ini kita sudah plot. Dan supplier ini dianggap lawan. Kalau ada kerusakan, ini bisa diperbaiki atau cukup diperbaiki saja. Dan lead time panjang lebih penting. Waktu tunggu panjang ini lebih penting. Pasti ada setup time. Jadi pasti ada waktu untuk mempersiapkan. Ini kalau konvensional atau tidak menerapkan just in time. Kemudian, kalau sekarang dengan penerapan just in time, perusahaan memiliki konsep bahwa hasil produksi ini tanpa cacat dan pasti. Idealnya lot adalah satu, jadi tidak banyak ya. Keseimbangan produksi ini lebih efisien, tidak harus terlalu cepat. Kalau dengan konsep just in time, persediaan dianggap sebagai pemborosan. Persediaan ini menjadi suatu hal yang tidak diinginkan karena persediaan merupakan hutang. Antrian akan dihilangkan karena bahan baku datang langsung digunakan untuk proses produksi. Dan pemasok adalah partner bagi perusahaan. Mencegah kerusakan ini adalah penting kalau bisa kita hindari kerusakan produk ataupun barang yang dihasilkan dalam proses produksi. Lead time lebih pendek ini lebih penting. Dan setup atau waktu persiapan ini akan menjadi 0, tidak ada sama sekali setup time. Kemitraan just in time. Pada just in time, pemasok dan pembeli ini bekerja sama. Karena supplier ini dianggap sebagai partner, maka komunikasi yang terbuka ini menjadi suatu hal yang penting dan suatu tujuan untuk menghilangkan persediaan dan menurunkan harga. Yang dimaksud di sini menghilangkan buangan adalah kita menghindari untuk persediaan yang tidak bermanfaat. Tujuan kemitraan ini adalah menghilangkan aktivitas yang tidak perlu, menghilangkan sediaan dalam pabrik dengan pengiriman dalam skala kecil secara langsung ke bagian yang membutuhkan, menghilangkan persediaan bahan baku in transit. Bahan baku yang transit ini tidak ada, dengan mendorong pemasok pindah ke dekat kawasan tersebut dan melakukan packaging dalam jumlah yang kecil dan sering. Mendapatkan peningkatan kualitas dan andalan melalui komitmen dan kerjasama jangka panjang. Tata ruang untuk just in time, perusahaan menetapkan bahan baku secara langsung pada lokasi yang diperlukan. Jadi perusahaan ini membuat bahan baku ini agar mudah dijangkau dalam proses produksi. Persediaan dalam just in time ini, perusahaan memiliki persediaan seminimum mungkin atau bahkan tidak memiliki persediaan bahan baku dengan tujuan untuk memiliki
sistem yang sempurna dan menghindari pemborosan. Penentuan jadwal pada just in time dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan pesanan konsumen, menurunkan persediaan dengan membuat ukuran ataupun lot lebih kecil, dan mereduksi pekerjaan, mengurangi pekerjaan-pekerjaan dengan menghindari kesalahan dalam proses produksi. Untuk penentuan jadwal berangkat, misalnya masing-masing hari produksi disesuaikan dengan hari datangnya bahan baku yang dibutuhkan. Jadi saat bahan baku datang ini mendekati atau saat hari H proses produksi. 4 konsep yang harus dipenuhi dalam melakukan just in time. Yang pertama, proses produksi just in time memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat diperlukan dan jumlahnya sesuai kebutuhan. Jadi kita buat pas memang. Sesuai dengan harinya atau waktunya dan jumlahnya ini sesuai dengan pesanan misalnya. Autonomisasi merupakan suatu unit pengendalian cacat produk secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat produk mengalir ke proses berikutnya. Ada bagian yang memfilter untuk produk cacat agar step berikutnya produk cacat ini tidak ikut ke dalam proses tahapan berikutnya. Tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah kita bisa mengubah jumlah karyawan atau SDM sesuai dengan naik turunnya atau fluktuasi permintaan konsumen. Dan perusahaan harus berpikir kreatif serta menampung saran-saran dari SDM atau karyawannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.